Wih, baru tuh jersey-nya. Asli nggak? Kayaknya sih asli bagus. Kayaknya asli ya? Lengkap tuh lambang ini. Bagus. Cepet Ki. Tahu ini. Masa sih? Kayaknya lebih ngertinya soal jersey. Ngobrol kali ya? Boleh. Let's go. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Di aja. Nah, kali ini kita mau bahas, mumpung masih anget ya. Ini obrolan kayaknya yang relate-nya sama Pak Tirto doang. Bener nih, ngomongin kayaknya bola. kesukaan laki-laki ya, tapi banyak juga sih cewek-cewek yang Tapi suka juga. kita mau bahas lebih ke jersey secara umum. iya, Nah, kita oke. udah kedatangan Mas Angga selaku pengelola salah satu founder sebenarnya. Oh ya, Bisa dibilang. Jersey Forum. Terima kasih atas waktunya. Sore-sore loh menyempatkan ke kantor Iya, Tirto, hari Mas nanggung Angga. ya. Iya, hari nanggung. Ngomong hari libur ya ini kan. Oke Nah, lah, kita libur nggak? kalau begitu. Pak Tirto kita libur nggak? Libur itu state of mind ya. Benar. Nah, gimana Mas Angga? Udah bisa pre-order belum itu jersey yang timnas baru? Ya, Katanya aku baru- menyimak nih. Katanya baru ini tanggal 14 Februari nanti kan. Tapi udah siap ya, budgetnya udah ada. Enggak. Biar enggak. Enggak. Karena kalau gue beli jersey nunggu diskonan aja. Oh. Gue prinsipnya oke, gitu, oke, biar oke. bisa beli 3. Oh, langsung. Itu. Ini biar lebih Akrab dengan bener Mas kan Angga nanti ya? ini siapa ini langsung ngomongin jersey kan gitu. Kita kenalan dulu kali ya sama Mas Angga. Nih Mas Angga ini kan katanya sebagai pengelola salah satu founder at Jersey Forum. Nah, Iya. ini gimana sih awalnya dan apa itu Jersey Forum itu tempat apa gitu? Jadi Jersey Forum itu sebenarnya sebuah komunitas ya di dunia maya yang mungkin sekarang agak bergeser jadi agak arah ke media. Yang awalnya Oke. kita kebentuk di Kaskus. Oh, udah lama banget berarti. Lama banget 2008 kalau nggak salah. Iya. Jadi awal terbentuknya itu sama-sama keinginan buat kita sama-sama suka ngoleksi jersey, kami suka ngoleksi jersey, kita pingin dapat jersey yang ori dengan harga yang terjangkau, gitu. Jadi di situ disebutin kayak di mana bisa dapetin jersey ori dengan harga terjangkau lah, diskonan, gitu kan. Kalau nyari-nyari sendiri kan ribet, jadi sharing. Habis itu ya berantem aja berburu silahkan. Pokoknya kita udah ngasih infonya gitu. Tapi pada masa itu Jersey Forum itu menjadi satu-satunya komunitas pada masa itu nggak? Atau Mungkin sebenarnya ada lagi? demikian ya. Jadi di Kaskus tuh namanya dulu kan yang forum yang paling gede kan memang Kaskus ya. Iya, Itu kan kayak nggak ada lagi gitu kan. Betul. Kan ada namanya trade kolektor baju bola di situ. Nah mulai dari situ tuh. Oke. Terus kemudian bergeser kita bikin forum sendiri. Jadi kan Kaskus mulai berkurang influence-nya, terus kita bikin forum sendiri. Kemudian datanglah era media sosial. Kita masuk nih ke medsos. Ya akhirnya sih Jersey Forum itu bukan komunitas yang formal ya, yang ada ketua susunan dan segala macam. Tapi ini lebih ke komunitas cair aja yang dimanage oleh beberapa orang. Kita juga nggak pernah narik iuran apalah segala macam kayak gitu sih. Jadi for fun aja lah karena ini hidup udah susah, hobi jangan dibuat. Followers sudah berapa Jersey? As of today itu sebentar gue cek dulu. Followers Jersey Forum tuh 47.800 di X. Di X doang ya. Di X ya. Terus kita emang heavy-nya ke X ya. Karena lebih banyak ngobrol ya. Karena lebih banyak Oke. ngobrol. Kita suka ngobrol. Karena kalau di IG itu kan memang foto. Kita IG lebih coba buat kayak ini lo ada jersey baru gitu pemberitahuan. Kalau Oke. Sementara kalau di X tuh ada chat-chatnya kan. Karena kan awalnya kan kita sharing info. Jadi mempertahankan gimana supaya tetap itu sharing info segala macam dan setia dengan semua platform yang ada. X tuh mungkin paling cocok ya. Mungkin kalau Gen Z itu ada di Discord ya sebenarnya. Tapi gue nggak tahu cara pakainya itu soalnya. Betul. Cuma kalau Discord memang lebih agak tertutup kali ya, karena Ya, harus gabung harus dulu gabung kan. kan. Betul. Gue nggak tahu cara pakainya sih. Jadi, ya, apa Tapi sih dulu ini gitu. pertama kali akhirnya kan di Kaskus dulu kan Mas, itu udah koleksi jersey berarti kan, udah punya jersey apa sih pertama kali yang mungkin termahal gitu, yang ori apa gitu, yang paling menarik mungkin menurut Mas Angga? Kalau gue sendiri sih koleksi Japers, kita semua bermula dari yang kawi-kawian 7 star gitu. Tapi sejak sadar gitu kan. Jadi pertama kali gue beli itu ingat Belanda 98, belinya di Taman Anggrek.
Di Sport Station Taman Nagrek waktu itu seharga 100.000. Wih. Tahun 2000 ya. 2000 itu jersey ori pertama gua. Terus ya habis itu mulai kenal banyak lah channelnya akhirnya kan. Jadi kita mulai koleksi situ 2008 kita mulai sadar sama Kaskus itu kita bikin thread terus makin kesini makin gede. Itu sih. Tapi dari tadi kan kayak X aja tadi followersnya udah hampir 50.000, masih ada Instagram dan lain-lain juga. Apa sih sebenarnya ternyata bisa sebesar itu loh cuma ngomongin jersey gitu. Kenapa sih jersey bisa jadi daya tarik gitu? Apa ya? Kalau gue sih sebenarnya pada dasarnya gue suka desain gitu loh. Gue sendiri kuliahnya DKV. Terus ya itu jadi kalau dulu ngelihat kaos tuh kan paling cuman di bagian depan ya. Cuman kalau ngelihat jersey itu kan modelnya tuh secara keseluruhan gitu macam-macam kan, mulai dari kerahnya, mulai dari warna lengan, motif lengan, badan. Jadi ini banget gitu loh. Bener-bener variasinya banyak. Kalau kemeja kan ya gitu-gitu aja ya. Gitu. Jadi kayak fashion juga sekalian ya. Iya. Dan itu bisa dipakai sehari-hari karena kalau ngomongin fashion yang complicated mungkin susah makainya. Beskap tuh nggak mungkin lo pakai sehari-hari gitu kan. Iya. Itu. Nanti mana mau kemana sih gaya banget gitu. Fashion itu kalau gitu. Berarti sejauh ini udah punya berapa jersey Mas Angga? Nggak pernah ngitung sih. Wah, yang udah banyak banyaknya. yang jersey gue keluar masuk. Gue karena ruang penyimpanan terbatas dan memang ada beberapa nggak cukup ya. Oh, berarti punya ruangan khusus untuk jersey cuma di lemari aja. Dan badan berkembang gitu kan kanan. Jadi ya beberapa harus gue lepas. Jadi kayak paling maksimal cuma sekitar 100-150 gitu sih. Itu banyak banget sih. Banyak lagi, banyaknya 1.000 banyak gitu loh. Jadi buat gue lebih banyak sepuh ya. Iya gitu loh. Karena gue kadang juga kalau orang kadang-kadang ada yang koleksi MU satu tim gitu kan. Iya, ada satu tim. Kalau gue nggak akan koleksi gitu. Karena basicnya gue koleksi jersey karena suka sama desainnya. Jadi kadang-kadang satu model, misalkan Adidas tuh kan tiap tahun basic modelnya sama, tapi detailnya beda-beda nih. Jadi udah lama kayak gitu. Jadi gue cuma ngumpulin, gue suka tim X, gue nemu tim X nih dengan harga yang terjangkau gitu. Ini desain yang template, kalau di jersey itu template ini gue belum punya, itu gue beli. Gitu. Jadi gue karena lebih suka mempelajari desainnya dan ininya gitu. Nah nih mumpung masih akhirnya kita obrolin, mumpung masih hangat nih kan akhirnya timnas Indonesia mengeluarkan jersey terbarunya buat piala kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Nah ini sebagai pengoleksi jersey sama pengelola akun, gimana tanggapannya dengan model? Aku sih lihatnya orang pada positif ya, pada senang dengan model sekarang. Gimana Mas Angga? Kalau desain tuh kembali ke masalah selera sih ya. Ada yang suka sama desain yang rame banget gitu kan. Ada yang suka dengan plain yang nggak terlalu rame lah ya. Ini yang sekarang nih emang arahnya mungkin agak berbeda dengan yang kemarin gitu kan. Dengan ada beberapa aksen di badan dan putih ya. Orang Indonesia mayoritas lebih suka seperti itu. Gitu. Terbukti karena ini, kenapa gitu? Karena ini dibuatnya kan berdasarkan voting dari sayembara. Jadi mereka bikin voting tuh waktu itu harus kerahnya kayak apa, bagian lengan kayak apa, baru dirancang jadi seperti itu. Jadi ya kalau bilang gimana ya ini harusnya memenuhi keinginan penggemar sepak bola Indonesia sih, penggemar timnas ya. Gitu. Kalau jersey ya gue mungkin akan beli tetap gitu, tapi kita lihat duitnya deh gitu. Tapi lucunya ini bahkan belum launching udah ada di beberapa marketplace. Itu keajaiban. Kadang-kadang orang bisa menerawang lewat foto, tiba-tiba udah jadi ini. Langsung ini ya. Makanya ngeliatnya gimana sih kalau fenomena kayak gitu tuh? Ya buat gue sebenarnya gini, kalau gue dari sisi kolektor ya, dari sisi kolektor tuh kalau mengkoleksi barang ya barang asli, gitu kan. Lo nggak akan mengkoleksi lo nggak akan mengkoleksi lukisan palsu, atau lo nggak akan mengkoleksi mobil palsu, gitu kan. Produknya produk asli karena buat gue ya background gue juga kuliah gue desain gitu kan, sekarang gue juga berkecimpung di dunia itu desain dan kehumasan.
itu bagian dari gue untuk menghargai hasil karya orang. Gitu. Jadi sesimpel bahwa kalau lu pingin dihargain, lu harus menghargain orang. Gue nggak pernah respect sama orang-orang yang ngeyel banget untuk beli KW sih sebenarnya. Sebenarnya mending nggak usah punya ya. Mending nggak usah punya atau nabung gitu loh. Tahu nunggu diskon. Kayak sekarang Expo mereka bikin tiga grade kan ya. Ada player issue yang dipakai pemain, ada replika yang di tengah-tengah gitu kan, ada supporter version. Supporter version harganya cuma 200.000. Ya, cuman tuh mungkin buat gue ya, mungkin buat orang juga. Benar. Tapi masih visible lah buat nabung gitu. Kalau lu miskin banget, lu nggak akan beli baju. Apalagi kalau yang udah nonton timnas langsung ke stadion ya, pasti harusnya bisa beli dong. Bisa beli. Itu. Benar-benar. Lu dukungan lu ke timnas itu kan sebenarnya apa sih wujudnya gitu kan? Nonton ke stadion, iya, gitu kan. Beli jersey, iya. Nonton ke stadion tanpa beli jersey nggak pakai nonton stadion, lu dukung timnas tetap. Beli jersey asli ya, kayak. Ke stadion nggak beli jersey, lu juga dukung timnas kan tetap gitu loh. Lo tinggal pakai baju merah gitu kayak. Gue kalau ke stadion, which is benernya jarang di Indonesia. Gue pakai kaos lebih, karena sumpah kalau pakai jersey itu sebenarnya. Dan sayang sih sebenarnya. Takut kenapa-napa ya karena rame gitu ya. Karena jersey itu produk limited. Lo akan dikeluarkan dalam waktu tertentu. Begitu bisa misalkan udah mau ganti model, lo pakai ke stadion tiba-tiba kesolot kesundut rokok apa-apa gitu kan. Wah, ini bukan masalah harga tapi lo barangnya nyari di mana lagi. Apalagi gue size-nya gede banget. Susah nyari. Itu. Karena mungkin tiap tahun ya di klub gitu ya ganti kan. Tiap tahun, tiap 2 tahun sekali itu sih. Nah kalau kemudian kan kita ada negara tetangga tuh. Itu jadi agak gimana ya, kita kan terlalu template gitu ke itu negara Malaysia ya. Itu sempat jadi omongan juga. Itu kenapa sih kok bisa? Itu sih aku dengarnya karena dia nge-guide aparel gede ya, karena Puma ya kalau nggak salah. Itu jadinya karena kalau desainnya makin bagus makin mahal apa? Itu gimana? Enggak sih, sebenarnya kalau gue lihatnya cuma masalah timeline antara perjanjian dengan produksi itu mepet Malaysia. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin template, ketika Indonesia pakai Nike, Indonesia pernah pakai Adidas di 2004, itu semuanya template juga. Sekarang pun kayak Jerman, Itali, ya tim-tim gede lah ya, Belgia, terus yang Nike pun, itu semuanya template sebenarnya. Tapi mereka template-nya punya spesifik. Misalkan Jerman tuh warnanya spesifik buat Jerman. Terus kalau nggak salah Jerman itu ada aksen di lengannya. Aku lupa. Jadi memang template semua, tapi semua memang template. Diganti warna gitu ya. Lo dukung Liverpool, lo dukung MU, itu pun semua dapat template sebenarnya. Itu. Jadi kalau ngomongin, ini yang kalau gue ini memang agak bias ya. Jadi kalau gue bilang bahwa Malaysia itu dapatnya teamwear. Tanya, teamwear itu apa? Teamwear itu ketika lo ke toko misalkan ke tokonya Adidas atau ke toko Nike atau ke Sport Station, lo lihat di situ ada jersey bola polos yang cuma ada logo Adidasnya, itu teamwear gitu. Jadi Malaysia itu cuma dapat jersey yang udah jadi ditempelin logo FAM-nya. Nah, sementara kalau ngomongin template itu basicnya sama, tapi misalkan pilihan grafis segala macam itu spesifik buat itu. Tapi kalau dibedah lagi polanya, itu ya sama aja. Lo ngomongin Jerman, lo ngomongin Itali, lo ngomongin yang Adidas misalkan ngomongin Jerman, ngomongin Itali, ngomongin Belgia itu. Nah itu jadi ada yang bilang dan itu udah kejadian udah lama. Kalau kita lihat Piala Dunia 2000 mungkin paling gampang tuh mencolok Piala Dunia 2002. Itu hampir semua jersey Adidas dan Nike modelnya sama semua, cuman beda di warna. Itu. Piala Eropa 2016 kita lihat Inggris sama Portugal, yang Inggris away sama Portugal home tuh hampir mirip, cuman beda di aksen doang. Gitu. Jadi kalau ngomong ini template baru enggak, template udah lama, bahkan udah dari tahun 70-80-an udah pakai template semua sebenarnya. Gitu. Nah, itu cuma desainnya, yang penting mainnya. Iya. Nah, mumpung masih ngomongin aparel tadi kan. Nah, kalau dari Indonesia sendiri kan pakainya lokal ya. Nah, kalau tanggapan Mas Angga nih,
Gimana sih kualitas apparel lokal dengan luar gitu? Apakah udah menyaingi apa gimana? Bisa apa ya ngomongnya ya? Bisa menyaingi sih harusnya. Jadi Indonesia itu kan kalau pada tahu gitu kayak Nike, Adidas itu punya pabrikan di Indonesia semua, punya vendornya mereka ya, bukan pabriknya Nike, dan itu partner third party yang produksi. Secara kualitas kita punya teknologi punya kemampuan yang oke. Kayak ini nih yang gue pakai ini dari apparel asal Tangerang Riors. Ini kebetulan jersey PSIS beberapa musim yang lalu. Ini gue kirim ke salah satu teman gue di Inggris. Terus komennya dia adalah, bahkan jersey ini buat gue jauh lebih bagus dibanding jersey Adidas dan Nike. Wow. Gitu. Ya gue nggak tahu itu lip service apa tapi gue sepakat lah sama dia lah ya. Jadi secara kualitas, kalau dia ngomong, kita pakai Adidas atau pakai Nike aja gitu loh. Ya nasibnya mungkin kayak kan Malaysia. Pertama lu dikasih teamwear dulu. Nanti mungkin setelah 6 bulan atau 7 bulan, lu baru dikasih nih desain yang spesifik. Tapi tetap lu bukan tim utama di brand itu gitu loh. Lu kan masih kalah. Di Nike masih ada Brazil yang juara dunia. Masih ada nanti 2027 sama Jerman yang juara dunia juga gitu kan. Di Adidas ada Italia, ada siapa lagi, banyak Belgia, terus Puma sekarang ada Portugal, yang secara komersil ini kan akhirnya ngomongin komersil juga kan. Mereka kan perusahaan profit, bukan sinterklas, bukan lembaga sosial gitu. Yang akhirnya ya, ngapain gue effortnya gede-gede ke negara-negara Asia Tenggara kayak Indonesia atau Malaysia yang salesnya paling di kata-kata puluhan ribu, sementara kalau di Portugal, misalkan di Jerman gitu kan, sales gue seluruh dunia bisa mencapai ratusan ribu gitu kan, ya ngapain gue effortnya banyak gede-gede gitu kan, gitu. Ya logis aja sih, gitu kan. Hukum demand supply. Terus jadi memang mending pakai lokal aja sekalian ya, karena tadi desainnya juga kan by foot ya, jadi bisa lebih menerima namanya para fans gitu kan. Iya, kalau pakai fans Adidas juga seneng gitu. Kalau pakai Adidas lu udah dikasih template aja, udah. Gitu, template merah putih, paling mentok-mentok ada bulu Garuda di sayap. Kalau gue sih prediksi gue gitu sih. Tapi kalau misalkan lihat beberapa jersey kayak dari klub luar negeri itu jarang juga sih yang pakai logo kayak logo lambang dari negaranya mereka kan. Kalau jersey kita kan pakai lambang. Ya itu pilihan kan. Kita bisa pakai lambang negara kayak misalkan Indonesia, Australia, Spanyol tuh pakai logo federasi. Logo federasi itu ada misalkan Amerika Serikat, Inggris, terus Jerman. Enggak salah. Amerika, Inggris, kayak mana ya lagi? Malaysia itu kan logo federasi atau logo spesifik buat timnas tuh kayak misalkan khusus nih kayak misalnya Thailand. Thailand tuh yang dipakai tuh logo khusus buat timnas, di atasnya baru logo federasi. Itu. Terus Jerman tuh walaupun kelihatan logo negara, tapi kalau kita telah lebih lanjut, logo negara sama logo yang dipakai timnas sama logo federasinya beda. Italia kalau nggak salah juga nih, Italia itu perisai kan, perisai bendera Italia kayak gitu. Jadi pilihannya banyak sih, tergantung strategi marketing. Sekali lagi bahwa ini sepak bola profesional yang profit oriented gitu loh. Gitu. Oke, ini mungkin agak sedikit menggeser sih. Setauku JF juga punya Equinox ya Mas ya. Itu dia kalau Equinox itu berarti menampung berapa sih ratusan UMKM? Setahu aku pernah dengar seperti itu. Jadi bukan punya sih sebenarnya. Jadi gue sendiri sama beberapa temen kita ngelihat bahwa di mid 2010-an itu yang namanya apparel lokal mulai naik nih. Mereka mulai bikin brand sendiri, mulai menciptakan brand sendiri. Terus gue kepikiran ini kan karena gue akhirnya berkunjung ke beberapa teman-teman yang produsen itu kan, mereka itu levelnya UMKM, perusahaan rumahan ya, konveksi yang mungkin ya segede gini kan, sekantor Tirto ini untuk produksinya gitu kan. Di situ mereka pasti punya tantangan-tantangan, misalkan yang namanya baju olahraga itu kan kunci utama salah satunya di kain. Itu kainnya harus bagus. Nah, sementara untuk mendapatkan kain yang bagus itu kan harus punya kuantiti yang cukup untuk produksi sendiri. Atau kalau enggak ya beli aja kain di pasaran. Nah, punya impian bahwa ya kenapa enggak kita kumpulin, misalkan lo punya kain berapa?
misalkan batasan untuk pesan kain spesifik tuh misalkan 3 ton. Ada 100 aparel yang per bulan konsumsinya 300 kilo. Kalau ada 10 aparel udah 3 ton udah masuk kan. Gitu. Jadi bisa pesan gitu loh. Karena basically sebenarnya kain-kain itu ya 11-12 hanya di kualitas rajutan. Tapi kalau yang dijual umum kan nggak eksklusif kan jadinya kan. Itu sih. Jadi dikumpulin rame-rame biar kita bisa gerak bareng yuk. Toh pasarnya juga, kuenya juga masih banyak kan. Gitu. Berarti JF ini memfasilitasi itu ya. Berarti sekarang ada berapa UMKM Mas yang kalau di bawah Equinox tuh ada 150-an kurang lebih. Di seluruh Indonesia atau? Di seluruh Indonesia, tapi mostly memang masih di Pulau Jawa. Terus ada beberapa di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Sayangnya di daerah-daerah Indonesia Timur masih Bali ke timur, Maluku dan Papua tuh belum ada. Itu sih. Ya, kita sih berharap bahwa Indonesia ada 270 juta jiwa gitu kan. Kalau misalkan 1% ada 2,7 juta yang rutin beli tiap bulan, kayaknya udah lebih dari cukup sih. Oh, itu udah ngirim kemana aja untuk UMKM? Jadi kebetulan aku sendiri ada kenalan di Inggris gitu kan, salah satu online store. Kita juga secara rutin ngirim ke sana gitu. Jadi teman-teman nih alhamdulillah produknya diapresiasi sama orang luar juga gitu kan. Banyak yang senang dengan desainnya karena desain di Indonesia itu dianggap, karena gini, kalau di Eropa gitu kita sebagai tim kecil, sebagai misalkan lo main di tim-tim yang amatir yang fun Liga football berapa? gitulah ya, atau fun football gitu kan, lo cuma dapat lo tadi dapetnya teamwear, lo ke tokonya Nike, ke tokonya Adidas, lo beli teamwear, lo pasang logo. Ganti pasang logo ya. Nasibnya kayak timnas Malaysia. Sorry man. Maaf Pak Ci, salahkan fam. Nah, kalau di Indonesia dengan ya harus diakuin ini salah satu nilai plusnya, karena kan yang namanya tenaga kerja masih cukup terjangkau gitu kan. Kita bisa nih, walaupun lo cuman tim SMA, lo mau bikin jersey yang berbeda dong sama yang lain tuh bisa gitu loh, karena dengan tadi teman-teman UMKM tadi bikin gitu kan. Itu sih gimana supaya, dan itu akhirnya menarik minat buyer di luar nih. Karena ngelihatnya nggak plain kan. Kalau tahun lalu kita lihat ada mungkin ada yang familiar jersey PSKC Cimahi yang oren-oren gambarnya Tangkuban Perahu waktu sunset itu laku keluar aja total untuk satu jenis itu sekitar 8.000 piece. Wah. Itu outstanding, karena kalau penjualan klub di Indonesia, bahkan untuk klub sekelas Liga 1 di papan atas itu sebulan itu satu musim penjualan jersinya bisa nggak sampai 5.000 sih. Itu. Ternyata ada yang malah di luar ya. Jadi jadi beberapa memang aku udah beberapa kali ada beberapa jersey yang ngirim di atas 1.000 keluar untuk satu jenisnya. Dan secara harga kan kita sebenarnya lumayan oke gitu dibandingkan. Kebayang kalau di Eropa tuh harga jersey itu sekitar berapa, 80 euro, 100 euro kan, sekitar 1,7, 1,8. Di kita nggak sampai 500.000 gitu kan. Gitu. Tadi kayaknya Mas Angga bawa contoh-contoh jersey nih. Ada nih. Tadi di belakang kita lihat ya. Boleh nggak sih ditunjukin? Boleh tuh. Penasaran, yang ada yang di Cimahi bawah juga apa aja nih? soalnya. Ada ceritanya nggak? Masih ada yang masih ada tag-nya. Nah, itu kan keren tadi banget gue bilang ya. yang Cimahi tadi. Cimahi tadi itu, ini yang gue sendiri ngirim sampai 1.000 lebih dan total ada 8.000 yang laku. Ini kan. Mana nih orang Cimahi? Saya. Itu terus ada beberapa, jadi apa namanya? Ada beberapa yang akhirnya kita kerjasama sama negara lain atau sama klub luar. Ini klub ini timnya, ini aparel dari Bogor, namanya FAT. Bagus. Ini buat Mariana Utara di Pasifik ya kalau nggak salah. Kepulauan di daerah Pasifik itu. Kalau yang ini berarti udah ke negara mana Mas berarti kalau keluar? Ini gue ngirimnya ke Inggris sama ke Amerika. Wow. Gitu. Kalau ini ya itu ke Mariana Utara sih. Terus masih ada ternyata. Ini ada lagi, ini klub dari Filipina namanya United City. Itu
Ini aparel asal Bantul di Jogja, namanya Almer. Terus ada satu lagi ini Timor Leste timnas. Ini timnas Timor Leste ini kayak Jerman ya, jersey Jerman. Ada di ini apa namanya? Aparelnya Solo. Gitu. Ini kalau kayak gini biasanya dijual buat kita gitu ya. Berapaan biasanya? Kalau kita mau beli gitu. Biasanya kalau lokal tuh paling mentok di sekitar 400-500 ribu sih. Itu. Official tapi ya. Official resmi. Itu kualitasnya tadi ada 3 kan apa? Itu biasanya Player tergantung. issue Ada yang player issue udah dapat segitu yang dipakai pemain juga gitu kan. Ada yang replika. Kalau kayak Riors nih, setahu gue kemarin replikanya di 600, hampir setara sama timnas sih. Tapi memang secara kualitas dia di atas rata-rata kalau menurut gue. Gitu. Tapi rata-rata ya antara mulai ada yang jual mulai 100 sampai 400-500 lah. Gitu. Oke tuh tadi boleh tuh kali dibahas ya, ada apa aja tadi player issue. Oh iya, grade-nya 3. Ada 3 grade sebenarnya. Pertama yang jelas player issue itu spesifikasi jersey yang dipakai sama pemain. Jadi konteks objektifnya jersey ini adalah nyaman buat pemain. Iya. Memang untuk dipakai. Memang buat dipakai. Tapi dari sisi daya tahan biasanya dia nggak terlalu kuat nih. Tapi tergantung. Jadi kayak biasanya logonya itu gampang lupa setelah 2-3 kali cuci gitu. Tapi kayaknya enteng gitu. Terus yang di menengah itu ada replika. Replika ini biasanya yang paling umum dijual di publik, yang paling awet nih. Jadi biasanya pakai bordir lah, istilahnya bordir biasa atau bordir woven di sininya. Terus biasanya fittingnya nih kalau atlet bola kan bagus ya, kalau sama begini ya. Jadi fittingnya ada yang fitting memang ngebentuk fitting athletes fit. Jadi secara ngebentuk struktur badan, untuk badan atlet gitu kan, dia fit di badan. Kalau yang replika tuh biasanya lebih loose, lebih longgar lah buat orang-orang yang average kayak gue gini. Itu. Terus yang terakhir ada supporter version. Nah itu yang biasanya paling murah. Ini mah nggak semua tim ada gitu. Nah biasanya untuk yang tim-tim yang gede itu mereka jual juga terbatas. Misalkan kayak tim-tim Adidas itu, tim-tim negara yang pakai Adidas itu punya supporter version yang cuma dijual di stadion. Gitu. Berarti 3-3-nya itu tetap official ya mas ya? Tetap official, produk ori. Tapi kalau misalkan tadi denger replika tuh mungkin banyak orang yang mikirnya ya replika juga sih gitu. Itu memang jadi apa ya? Jadi polemik juga sih akhirnya sih. Karena pernah ada beberapa klub di Indonesia gitu kan. Jadi biasanya tim juniornya itu pakainya replika karena kan jatah misalkan tim senior dapatnya satu pertandingan satu jersey gitu kan. Kalau tim junior biasanya kan satu jersey buat berapa pertandingan. Nah, jadi daya tahannya harus lebih kuat nih. Nah, itu dapatnya replika. Nah, itu ada yang media ada yang sampai menuliskan, "Oh, replika ini berarti KW nih." Karena pikiran macet orang replika gitu. Karena kalau misalkan kita masuk ke dunia lain misalkan sneakers gitu kan. Ini ngomongnya replika super copy lah gitu. Super copy oke lah itu kelihatan banget. Ada yang ngomong ini sih replika grade replika kayak gitu-gitu. Padahal kalau di dunia jersey ya replika itu ada di tengah gitu kualitas tengah. Nah, akhirnya beberapa brand mereka bikin istilah sendiri. Jadi misalkan Nike itu istilahnya stadium version. Kenapa? Itu karena objektifnya itu yang buat dipakai ke stadion, buat dipakai nonton. Kalau autentik kan yang dipakai main sama pemain. Gitu. Tapi ya challenge-nya susah sih harus emang harus akhirnya gue ngajarin satu-satu karena replika itu gini. Iya. Kembali lagi edukasi itu gitu. Berarti kalau yang KW Thailand yang gitu-gitu itu beda lagi. Udah nggak usah dibahas lah ya. Itu udah bukan ini. Nggak masuk official. Gue lebih respect orang yang beli SV daripada beli yang Great Thailand apalah itu namanya itu. Itu nggak official itu berarti Mas Angga sendiri jangan membeli gitu ya. Sangat tidak. Sangat tidak menghindari. Mending nggak punya daripada beli yang gitu loh. Nah tadi berarti Indonesia yang sekarang ini timnas jersey yang sekarang itu juga ada 3 berarti ya yang grade. Harusnya ada 3 sih. Gue belum dapat informasinya gimana. Cuman ya modulnya ada 3 karena gimana pun
daya beli di Indonesia itu masih lumayan ya masih cukup rendah lah ya. Gitu loh. Bahkan di kawasan Asia Tenggara juga kan mungkin di bawah Malaysia, Singapura, Malaysia, sama Thailand mungkin ya. Mungkin sejajar sama Filipina gitu kan daya belinya. Ya mau nggak mau tetap harus ada yang rendah buat. Jadi orang-orang ini biar nggak. Jadi mereka yang mereka yang mampunya beli supporter version ya daripada mereka beli KW, mereka beli supporter version itu kan. Udah ada spill harganya? Kayaknya sama yang lama deh, 200, 600 sama 1,2. Cuman biasanya itu suka ngasih diskon jadi kita nunggu aja. Tapi menurut Mas Angga itu harga yang wajar nggak? Kemarin dulu sempat waktu pertama kali launching gue sempat bikin komparasi sama di negara-negara Asia Tenggara gitu kan. Perbandingannya gini, katakanlah yang paling tinggi 1,2. 1,2 itu kita dapat yang otentik yang dipakai pemain player issue. Itu setara sama Thailand. Jadi yang sama-sama pakai apparel lokal tuh. Warwick itu harga player issue juga 1,2. Grade berikutnya kurang lebih sama lah gitu. Nah, kalau dibandingin sama misalkan Malaysia atau Singapura atau Filipina yang pakai apparel global, Malaysia sama Filipina pakai Puma, Singapura pakai Nike. Mungkin sama 1,2, tapi grade-nya beda. Gitu. Singapura tuh 1,2 harusnya itu pakai yang replika. Sementara Nike itu untuk yang player issue-nya itu di atas 2 juta lebih. Dia juga nggak menyediakan nih player issue supporter version. Jadi mau nggak mau ya opsinya ya yang replika doang. Gitu. Itu akhirnya orang juga itu kan akhirnya memicu orang buat gue nggak mungkin mampu nih beli KW aja deh. Gitu kan. Pun dengan Malaysia ini yang baru kemarin ini pun jersey teamwear tadi yang cuman ngambil dari gudang udah jadi dikasih logo FAM itu harganya kalau saya 301 ringgit. Berarti dikali berapa? 3.700, 3.800 sekitar sejutaan juga. Tadi kan katanya Mas Angga nunggu diskon ya. Kayaknya udah tahu ininya ya. Flow-nya kapan diskonan. Ini mungkin bisa di-spill ya. Iya benar. Buat teman-teman berharap timnas menang aja masih gitu biasanya gitu kan. Happy yo gitu. Happy diskonin. Tapi ya itu kan hak wewenang dari apparel ya. Benar. Dia mau ngasih diskon kapan. Tapi gue emang secara ini kayak tadi gue habis beli Leeds United ya. Karena mereka udah diskon jadi dari normalnya dari 80 pound jadi 32 pound gitu kan. Ya udah. Gue gak akan beli dalam 80 tahun karena buat gue ini kan long lasting gue pakainya ya. 2-3 tahun bisa lebih gitu kan. Dulu pernah sampai punya yang jersey tahun 92 atau 94 dan masih banyak lagi teman-teman yang punya yang lebih tua gitu. Jadi nggak harus nguber FOMO-nya bahwa ini yang baru nih. Kalau gue sih nggak sih. Itu ya kalau pribadi lagi balik lagi ini ke pribadi masing-masing kan kita nggak bisa memperlakukan sama setiap orang karena ya kalau gue sekarang yang jelas karena udah berkeluarga ya udahlah anak dulu lah yang penting lah ya. Tapi kalau ngomongin keluarga hobi-hobi kayak gitu turun juga nggak Mas ke anak gitu? Anak gue nggak suka sih sebenarnya. Anak gue waktu kecil gue dah tiap kali gue pergi misalkan ya berkesempatan buat keluar gitu kan ya. Gue beliin tapi ya lama-lama makin sini termasuk klub lokal juga yang ada anak gue beliin tapi ya lama-lama makin sini nggak suka. Udah, mungkin mengedukasi juga kayak Nina kalau mau beli jersey yang ori gitu kan sudah besar. Tapi dia anak gue alhamdulillah aware tuh soal asli palsu. Jadi apapun itu gitu emang itu asli. Asli lah yang inilah. Jadi buat gue mindset itu udah maksudnya jersey itu kan cuma medium ya. Apapun itu kita sebagai apalagi ya kalau gue bawa agama ya agama kita kan juga melarang mencuri dan segala macam. Iya, itu kan juga agak nipu ya. Iya, betul. Padahal itu KW gitu. Itu kalau kasarnya nih apa ya ibaratnya? Lo ngaku lo doyan cewek gitu kan. Tapi dia banci kayak gitu sebenarnya kasarnya begitu nih. Itu terserah lu nggak suka ya tapi that's the reality gitu kan. Itu ngaku die hard fans gitu tapi jualannya KW itu sama kayak apa ya
ada hipokritnya yang Benar, sih. jadi secara nggak langsung nggak mendukung juga kan itu Iya, jadinya. apalagi produk lokal. Siapa yang bisa mendukung brand lokal kalau nggak kita sendiri, gitu loh. Apapun itu gitu kan. Kenapa Amerika bisa maju? Karena mereka punya banyak brand yang goes internasional gitu kan. Jepang bisa maju, Toyota bisa maju, misalkan brand-brand apparel kayak Nike, Adidas bisa maju. Mereka punya perlindungan yang bagus terhadap produk KW-nya gitu kan, produk palsunya. Jadi mereka bisa melaju, mereka bisa nuntut dengan gampang kalau ada pembajakan gitu. Cintailah produk-produk lokal. Iya, itu penting gitu. Tapi kan memang JF kan fokusnya itu kan tadi edukasi soal jersey ori dan segala macam. Pernah ini gak sih Mas kayak selek gitu sama sering. audiens kayak apaan sih nih? Lately udah nggak banyak yang berani nongol sih dulu sering karena akhirnya alhamdulillah kita punya teman-teman juga anak jersey yang awareness-nya terhadap original produk bagus. Jadi kalau ada yang berusaha untuk men-challenge gitu, banyak yang ngebelain sih ibaratnya gitu. Kita kan garisnya cukup jelas ya mengenai begini. Kalau soal desain itu masalah like and dislike itu subjektif banget gitu kan. Gue suka warna hijau, lo bisa suka warna biru gitu kan. Jadi beda. Tapi kalau ngomongin soal produk ori, bajakan, pemalsuan itu kan undang-undangnya ada. Dari sisi agama, gue agama Islam juga ada gitu kan. Jadi ya lo mau beralibi apapun gitu ya nggak bisa gitu loh karena udah ada aturan jelasnya itu. Tapi itu masih jadi tantangan juga sebenarnya untuk mengedukasi soal KW ori itu loh. Betul. Yang pertama ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah orang nggak peduli sama KW orinya gitu dan yang kedua mereka nggak tahu dan banyak yang akhirnya kegocek lah dalam tanda kutip kan, ketipu kalau mau kasarnya ya dari penjual KW gitu. Ya itu yang jadi PR kita. Banyak yang nanya sih kayak emang di Indonesia ada yang jual ori ya? Wah ada loh bisa cari. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu bisa muncul gitu loh. Gue mau pengen beli yang ori kemana ya? Oh lu bisa kesini. Gue sih jadi orientasinya bukan apa ya? Bukan gimana cari duit di situ ya, gitu. Tapi gimana mengedukasi orang-orang ini biar aware aja. Akhirnya kembali ke masing-masing kan sebenarnya kan. Kita kan cuma bisa mengingatkan bahwa secara hukum salah, secara agama salah, secara ibaratnya menghargai orang juga salah gitu kan, gitu. Tapi ya it's back to masing-masing lah. Kalau secara kasat mata itu bisa nggak sih kita nilai ini ori apa enggak gitu? Biasanya by experience sih akhirnya sih. Jadi karena udah sering gitu kan. Untuk beberapa produk, kalau produk lokal misalkan kayak Erspo tadi atau Mills itu kan sebelumnya jersey timnas tuh kelihatan yang KW-nya seperti apa. Kelihatan deh udah dari kainnya beda, dari material kualitas materialnya, cutting bajunya beda. Tapi kalau yang luar yang kayak klub-klub luar itu mungkin secara kasat mata sepintas masih harus ini asli apa enggak ya? Oh iya enggak. Oh iya asli gitu kan. Gitu. Ya kayak mungkin beberapa kali beli KW terus tiba-tiba ganti ke ori itu kerasa tuh. Ya, ini kan experience sendiri kan. Experience sendiri kayak gitu. Cobain pakai ori, kayaknya langsung ketagihan pasti beli aja yang off season. Kalau gue sih nyarankan lo beli aja yang off season. Maksudnya gini, misalkan katakanlah lo dukung klub, let's say MU gitu kan, janganlah klub championship. Jadi misalkan lo dukung MU gitu kan, nggak perlu lo pakai yang musim sekarang gitu loh. Yang 2-3 musim yang lalu udah diskon kan gitu loh. Ya jadi harga jersey itu sebenarnya ini musim jalan, terus 2-3 musim turun, bisa lu musim keempat saja dia akan naik lagi gitu kan, tergantung sifat, ibaratnya sifat kelangkaan, collectible items apa enggak, kayak gitu. Iya kayak orang-orang kalau koleksi apa gitu yang collectible. Iya sama kayak koleksi perangko kan begitu lo keluar pertama mungkin harganya standar, tapi setelah sekian tahun either dia naik, either dia turun. Nah itu juga menarik kalau misalnya lagi klubnya mungkin lagi bagus-bagusnya gitu kan, itu bisa naik nggak sih harganya? Atau mungkin di waktu tertentu itu dijual berapa kali gitu? Bisa. Jadi prestasi juga mempengaruhi berarti ya? Prestasi mempengaruhi, walaupun bisa juga mempengaruhi karena dipakai orang tertentu. Iya. Tuh, misalkan sekarang kan lagi tren ya baju bola nih, yang namanya blockcore itu kan. Jadi ada pemain Australia itu, gue lupa namanya mendadak. Dia pakai baju Glasgow Celtic sekitar 90-an lah.
itu begitu dia pakai dan karena lagi tren blokor, harga jersey Glasgow itu langsung melonjak tajam. Padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Gitu. Ya karena tren ya, itu faktor tren. Terus karena prestasi, misalkan saat MU lagi jago-jagonya di tahun treble yang 99 tuh baju yang dipakai treble-nya juga harganya juga tinggi gitu kan. Emang sekarang udah gak jago. Itu kita bahas lain kali aja. Itu gimana subjektif ya? Berarti gitu memang apalagi kalau treble winner gitu-gitu kan. Iya, kayak gitu kan. Nah, tapi belum tentu juga. Kayak misalkan Brazil itu kan 5 kali juara dunia. Tapi secara harga jersey-nya segitu-segitu aja. Mungkin lebih kayak faktor Eropa kan lebih tren ya daripada Eropa Amerika Selatan gitu kan, itu juga jadi salah satu faktor sih. Mungkin. Tapi kalau Mas Angga punya klub bola favorit nggak? Klub bola favoritnya apa? Mau degradasi itu. gue kebetulan gue founder buat yang United Indonesia juga dulu. Tapi masih udah nggak? Fokusnya di jersey forum ya. Di jersey forum aja. Nah, maksudnya karena kalau ya ini pilihan masing-masing ya. Kalau gue melihat bahwa ketika lo jadi fans klub Eropa tuh ya larinya ke Eropa kan. Benar. Sumber daya dan duit kan lari ke sebuah akhirnya. Kalau jersey kan gue ketemu orang-orang lokal, ketemu anak-anak muda yang antusias buat ngasih lapangan pekerjaan gitu loh. Itu buat gue paling happy ngeliatnya gitu. Jadi ketika di medsos ngelihat sekarang kondisi sekarang, kita nggak ada lapangan pekerjaan gitu. Tapi gue ketemu orang-orang yang lo hire orang, lo punya 30-50 orang di workshop lo. Berarti misalkan satu orang katakanlah dari segitu tidak semua berkeluarga, katakanlah 10 orang berkeluarga, berarti udah ada 40 orang yang udah menghidupi sekian orang. Itu buat gue itu jihad yang bagus gitu loh buat ini. Itu sih. Dan implikasi ke real, ke sektor real itu kelihatan banget gitu kan, ngasih lapangan pekerjaan, ngasih ini gitu. Jadi support benar, support keluarga, support lingkungan gitu. Dan tadi soal bahas kan jersey harganya bisa ini ya karena ada orang yang pakai aja atau mungkin dari juara bisa naik segala macem, atau mungkin yang kayak limited edition gitu ya, itu kan bisa naik. Nah ini bahkan ada yang mungkin lelang ya, lelang ada. Lelang bisa. Nah, itu bisa dijadiin ini nggak sih mata pencaharian gitu? Bisa banyak teman-teman gue yang akhirnya mereka punya store jersey yang terkenal mungkin ada di STC Senayan, namanya Jakarta Football itu Septo, terus ada lagi di Cempaka Putih ada namanya Dias di V24 itu yang jadi tolak ukur. Terus aparel lokal juga banyak yang, tapi mungkin aparel lokal industri beda ya. Kalau ini kan lebih ke industri koleksi. Kalau ini kan peralatan olahraga. Ya itu. Jadi banyak juga toko-toko di Semarang juga ada, di Jogja ada, di banyak sih kota yang akhirnya mereka koleksi terus mereka jual beli seperti macam itu. Kalau jersey forum sendiri nyediain itu juga nggak? Kayak saling bertransaksi atau mungkin lelang segala macam? Jadi kalau kita tuh tiap Sabtu aku dedikasikan khusus buat namanya jersey for sale di situ. Nah, objektifnya awal bikin itu adalah ini loh, ori dan terjangkau. Awalnya itu. Terus ya udah silahkan kalian mention kita pakai hashtag kasih harga segala macam, nanti kita reply. Ya udah, terus monggo transaksi sendiri. Terus kalau lelang ada beberapa akun, ada beberapa teman juga bikin lelang, misalkan ada akun @pagarbetis, @lelang_lawas di Twitter tuh biasanya dua yang kita suka ikutin, suka ini gitu. Ya intinya sih kita senang sih lihat komunitas ini hidup gitu kan, walaupun kita saling beda-beda ini ya. Kita saling menghargai aja satu dengan yang lain. Yang jelas jangan lo bohong aja deh. Apakah Pak Tirta tertarik untuk berbisnis lelang jersey? Aku nggak begitu. Lokal aja tuh belum ada. Lokal tuh belum ada. Jadi cita-cita gue sekarang adalah sebenarnya kan karena mostly aparel lokal ini kan custom. Nah sementara sebenarnya kalau lo mau naik kelas gitu kan harus sedia produk retail yang ready to wear gitu kan, ya, kayak Adidas, Nike. Cuman kan brand lokal tuh ya sedikit banyak masih dipandang sebelah mata kan ya sama orang, apalagi ya mereka lebih mending beli Nike KW daripada pakai brand lokal gitu. Kayak apa ya? Ini kayak Riors ini gitu kan.
begitu sekali gue kasih ke teman gue di Inggris, mereka happy gitu lihatnya. Dan banyak yang mengapresiasi seperti itu dari sisi kualitas, dari sisi harga gitu kan. Jadi yang belum ya, tapi memang mungkin ya kalah promosi, kalah biaya marketing dari brand-brand gede, dan mereka kan udah jauh lebih lama ya. Itu Adidas udah dari tahun 40-an, Puma dari 40-an, Nike dari 70-an gitu kan. Dan mereka dari negara-negara yang secara marketing lebih matang dibanding Indonesia. Gitu. Jadi PR-nya itu gimana supaya brand lokal tuh bisa punya playing field di playing field yang sama. Kalau kita ke Thailand, kita banyak lihat tuh orang-orang lokal pakai apparel lokal. Gitu. Brand lokal Thailand seperti FBT, Grand Sport, Warix itu cukup mendominasi. Kalau ya kelasnya mungkin beda ya, A, B dan BC, tapi ya buat gua nggak ada masalah sih. Gitu. Kalau dari klub sepak bola Indonesia sendiri udah banyak belum sih yang pakai apparel lokal? Apa udah semuanya ya? Aku kurang ini sih, kurang nyimak. Hampir 100% kayaknya. Gue nggak tahu detailnya, cuman harusnya sih hampir 100% tuh pakai lokal sih. Gitu. Ya sekarang kalau kita mau bikin, ibaratnya gini, dengan banyaknya pabrik-pabrik yang jadi vendor Adidas, Nike di Indonesia gitu kan, sebenarnya kalau kita punya kapasitas, kita punya modal, apparel, jadi klub Indonesia tuh banyak kan self apparel, di manage sendiri. Mereka udah punya channel ke pabrik, mereka langsung bikin tanpa apparel. Jadi yang dulu inisiatornya itu Persib, terus Persebaya. Terus sekarang ada Persita, musim ini ada Persis Solo, terus ada PSBS Biak kalau nggak salah. Itu pakai develop tim sendiri buat merchandise apparelnya gitu. Ini mungkin bisa jadi awareness juga ya buat kita gitu, apalagi mungkin teman-teman yang mau masuk ke dunia jersey, mau jadi pemula kolektor jersey, mungkin Mas Angga punya pesan atau tips and trick untuk teman-teman yang pengen terjun. Apa ya? Quotes of the day. Gue sih bilang gini, jersey itu produk tersier. Jangan dipaksain, itu aja. Daripada lo maksain terus beli KW, mending nabung deh. Gitu. Meskipun lama ya, tapi nabung. Iya, gitu loh, nabung. Sebenarnya kan jersey terukur keluarnya kan, awal musim. Jadi ketika jersey keluar di bulan Juni gitu kan, ya udah Januari lo nabung 100.000 gitu lah. Atau lo beli satu, terus langsung nabung lagi selama setahun 100.000 tiap bulan, 1 juta. Dapat jersey MU dan jersey ini gitu. Atau tadi yang di jersey forum juga kan ada yang jual bekas segala macam yang bisa saling tunggu diskon akhir musim. Ya boleh kan gitu ya. Jadi ingat lagi barang tersier. Itu dia. Itu juga berlaku untuk yang lain ya, entah musik, entah game mungkin. Iya. Makanya intinya kalau lo mengkoleksi sesuatu ya masa mengkoleksi barang palsu sih. Iya benar. Bagian support juga. Iya. Itu. Ini udah ada lokal, ada yang itu dia kan, itu paling sedih sih. Itu paling sedih sih. Itu udah kayak ibaratnya apa dulu ya? Kalau zaman Belanda dulu ngomongnya londo ireng kali ya. Kalau yang isu dendels itu kan ya akhirnya kan yang isunya mengkorupsi ya orang-orang kita sendiri kan sebenarnya. Itu kayak gitulah gitu loh. Itu. Jadi salah satu bentuk korupsi juga ya itu. Iya. Korupsi itu jalan pintas untuk mencapai kekayaan, ini jalan pintas untuk dapat jersey tapi KW gitu kan. Nah ini mumpung baru 2025 nih, Jersey Forum ada proyek atau apa gitu? Gebrakan-gebrakan. Kita sih masih enjoy di media sosial sih sebenarnya. Ya kita ada kolaborasi dengan beberapa brand yang mungkin lagi discuss. Dan tetap kita encourage buat teman-teman Equinox buat selalu bikin produk-produk yang seru. Tahun lalu ada beberapa jersey yang cukup viral seperti tadi PSK Cimahi, ada ada Persidikap Kediri gitu yang cukup ramai. Tahun ini gue berharap akan lebih banyak lagi jersey lokal yang viral gitu kan, yang nggak cuman jadi orang-orang yang selama ini trennya ke luar gitu kan, karena lu suka jersey karena tren, tapi lu nggak usah milih jersey luar lah, milih jersey klub lokal gitu, banyak yang menarik kok sebenarnya. Gitu. Oke. Gimana?
menariknya aku pengen belajar lebih banyak soal Kita ini, ngobrol dunia di belakang. jersey ya. karena adikku juga suka banget sama jersey bola. bisa Jadi tuh. siapa tahu nanti itu tadi yang tadi bisa tawar lihat-lihat JF. tawar tadi 500 tadi Oke, berapa? nanti di belakang sama Mas Angga. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Angga. Sukses terus buat Jersey Forum ya. Mungkin buat para penonton juga yang mau tahu tentang jersey apa mau gabung-gabung ngobrol tuh ya di @Jersey Forum. Jersey Forum di X. Nanti bisa di di sosial- komen-komen sama Mas Angga ditanggepin itu. Sosial media juga tanggapan kalian juga soal jersey gimana, kalian koleksi jersey apa bisa komen-komen. Terima kasih Mas Angga atas Terima kasih banyak, Mas juga buat Angga. penonton. Terima Jangan kasih. lupa like, komen dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Angga.